Wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan kajian Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis pada halaman 28 tentang hadis musalsal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Sayyid Ad-Duktur Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik mahasiswa, mahasiswi sekalian, pada semester sekian. Nah, itu dia. Juga segenap pemirsa di seluruh Nusantara dan dunia yang menyaksikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 28 Al-Musalsal. Ketemu ya? Sama halamannya? Nah, musalsal ini masih rangkaian atau segmentasi yang mau kita bicarakan perihal pembagian hadis, yakni hadis sahih, kemudian hasan dan dhaif. Kita masih ingat sahih itu kan ada syaratnya ya, ada 5 kualifikasinya. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua adalatur rawi, yang ketiga dhabtur rawi, kemudian salamatun anil illah, dan yang terakhir salamatul anis syudzuz, selamat dari anis syudzuz ya, dari syadz. Berikutnya hadis musalsal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musalsalu, hadis musalsal. Setelah sebelumnya kita membahas mu'allaq, kemudian mursal, munqati, mu'dhal dan seterusnya. Musalsal ini terambil atau diadaptasi dari kata at-tasalsul. Minat tasalsuli wa huwa lughatan at-tatabi'. Terambil atau diadaptasi dari kata tasalsul. Lughatan wa huwa, adapun redaksi musalsal atau tasalsul itu lughatan secara etimologi, secara bahasa maknanya adalah tatabu'. Tatabi' ini maknanya berlanjut, sinergi, berkesinambungan. Nah, itu dia. Atau sustainable. Sementara wastilahan dan secara terminologis, tadi baru saja secara etimologis ya. Secara terminologis, wal haditsul ladzi tuwaridu. Huwa ialah, adapun istilah itu tak lain adalah al haditsul ladzi tuwaridu. Hadis alladzi tuwaridu yang berkesinambungan, terus bersambung rijalu isnadihi, para perawi sanatnya. Wahidan fawahidan, satu demi satu, seorang demi seorang, seorang perawi demi seorang perawi, dan seterusnya. Ala halatin wahidatin atau sifatin wahidatin. Ala halatin wahidatin, berdasarkan satu pola atau pola yang sama, atau sifatin wahidatin, maupun karakteristik atau corak yang sama. Walil tasalsuli anwa'un faminha ayyakuna. Walil tasalsuli, dan ialah bagi hadis tasalsul atau hadis musalsal itu anwa', beberapa jenis, beberapa tipologi. Faminha, maka ialah sebahagian dari anwa' itu adalah ayyakuna. Ada 5 ya, ada 5 tipologi di sini ya. Ayyakuna apabila berupa yang pertama fi ahwalir rawati al-qauliyati, 1, berdasarkan pengalaman para perawi. Fi ahwalir rawati, berdasarkan pengalaman personal para perawi, al-qauliyah, berupa qauli atau yang berupa ucapan. Kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, ke Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuka, aku menyayangimu. Wahai Mu'adz, aku menyayangimu. Fakul, maka berdoalah engkau wahai Mu'adz, dubura kulli sholatin, pada setiap selesai sholat. Dubur ini belakang maknanya ya, sama dengan dubur itu loh. Dan di Quran dipakai redaksi ini, fal mudabbirati amro, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfalu, afala yatadabbarunal Quran falaula min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi tadabbur, berpikir jauh, merenung ke belakang, ke dampak terjauhnya, kemungkinan terjauhnya.
Fakul maka berdoalah engkau wahai Mu'adz dubura kulli sholatin pada setiap selesai sholat. Jadi setelah sholat atau selesai sholat, doanya redaksinya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sering kita baca ya. Rawahu Abu Dawud pada juz 2 jilid yang kedua di Sunan Abi Dawud nomor hadis halaman 56, nomor hadis 1522 tentang Kitabus Shalah bab istighfar. Ini juga disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i pada bab doa ba'da dzikr. Allahumma ya Tuhan, a'inni tolonglah aku, tolonglah oleh Tuhan, tolonglah Tuhan ni padaku ala zikrika untuk senantiasa berzikir atau menyebutmu, mengingatmu. Zikir itu maknanya dua sekurang-kurangnya, to mention, menyebut, to remember, mengingat. Lazim biasanya yang kita sebut sesuatu yang kita ingat, dan yang kita ingat sesuatu yang kita sebut. Wa syukrika, dan untuk terus bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan senantiasa beribadah dengan baik. Wa husna ibadatik, senantiasa beribadah dengan baik kepadamu Allah. Fa inna kulla wahidin, maka pada masing-masing perawi mirrawati hadzal hadis, dari rangkaian perawi hadis ini, yaqulu senantiasa berujar liman ba'dahu bagi terhadap santrinya atau orang yang mentransmisikan berikutnya, perawi berikutnya, liman ba'dahu bagi perawi berikutnya, ya fulan, wahai Polan, wahai fulan, inni uhibbuka, persis seperti yang dikatakan Nabi. Maka ini fi ahwalir rawah al-qawli. Ini hadis yang musalsal, maknanya bersambung ke Nabi pada aspek qawli, redaksi yang diucapkan Nabi. Sebenarnya hadisnya kan bukan inni uhibbuka. Hadisnya adalah berdoalah qul dubura kulli sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu kalau kita sambung kan, subhanallah 33 kali ya kan. Biasanya pakai tasbih, betul nih ya. Nah, kalau enggak husu Pak, coba pakai rantai, siapa tahu lebih. Nah, tapi sebelum menyampaikan hadis itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuka. Maka hadis ini ditransmisikan, diriwayatkan pada perawi setelahnya dengan tidak membuang redaksi Nabi berupa ya Mu'adz. Kalau berikutnya ya ganti, ya Niko, ya Divan, ya Bahri, ya Falah, kemudian ya Jayadi misalnya. Nah itu dia. Itu semua dikatakan ini buka, ya fulan ini buka, fakul dan seterusnya. Wa yusamma al musalsal bil mahabbah. Hadis yang semacam ini yusamma dinamakan al musalsal bil mahabbah. Musalsal jalur mahabbah. Musalsal dengan tipe atau corak mahabbah, dengan ciri mahabbah. Kenapa? Karena ada redaksi dari Nabi, inni uhibbuka. Nah yang kedua musalsal yang fi'liyah, yang barusan kan qauliyah kan. Fi ahwalir rawati al fi'liyah, berdasarkan pengalaman personal. Fi ahwalir rawati, berdasarkan pengalaman personal para perawi. Ahwal ini keadaan, tapi saya artikan pengalaman personal ya. Al fi'liyati berupa tindakan. Maknanya tindakan Nabi ini. Hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Wah, Abi Hurairah ini keren banget ini. Abi Hurairah ini teman-teman perlu diketahui nama aslinya Abdurrahman. Ini mengikuti Nabi dari kecil. Memang menjadi kawula ya, menjadi khodamnya lah itu. Ya memang ikut Nabi kemana-mana, ke pasar, di rumah, di mana-mana ikut beliau. Nah, Abi Hurairah ini julukannya ya, kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa versi yang berbeda-beda, ada yang katakan 2470, ada yang katakan 2700, ya walhasil Sayyidina Abi Hurairah ini 2400 lebih meriwayatkan hadis. Jauh lebih banyak dibandingkan sahabat yang lain, ya kan. Baru nanti ya ada di bawah itu ya Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud ya. Bahkan beliau mengalahkan keluarga terdekat Nabi sendiri. Kenapa? Karena ikut Nabi kemana-mana. Nah ini dia, nanti ada redaksi. Maka
Julukan Abi Hurairah ini kapan? Justru julukan Abi Hurairah ini setelah Nabi wafat. Dua kali memang Nabi pernah menyampaikan ini penyayang kucing. Karena memang ada makan begitulah ya, memang menyayangi rambut ngerawat kucing lah beliau itu. Tapi populer sebutan Abi Hurairah ini justru setelah Nabi meninggal. Maknanya begini. Sampai ucapan Nabi menyebut Abi Hurairah kan anak-anak, masa disebut bapak, ya kan? Tapi bapak maknanya pengasuh kucing. Jadi orang ini ingin bertabarukan, ingin meniru ucapan Nabi sebagai bentuk ijlalan wa ikroman wa ta'ziman, mengagungkan, memuliakan kepada Sayyidina Abi Hurairah yang kemana-mana ikut Nabi, sehingga panggilan sayang atau panggilan hormatnya Nabi ditirunya, diteruskannya. Nah itu dia. Jadi disebut Abi Hurairah. Justru setelah Nabi meninggal populer. Nah akan tetapi Abi Hurairah ini ada ceritanya nih. Jadi begini, Anda boleh ngelus-ngelus jenggotnya. Oke. Jadi suatu ketika di Madinah ini kan musim dingin, ya kan. Taruhlah ini kucing, ya misalnya kucing ini kan. Jadi musim dingin. Nah beliau baru pulang kemalaman kan dari ikut ngaji-ngajinya Nabi lah kemalaman. Maka surbannya ini diselimutkanlah ke kucing tadi. Besok subuh mau ke masjid Nabawi, ternyata lupa kalau beliau surban ada di kucing, ya kan. Waduh, ini kucing ini kecapean. Mungkin habis cari nafkah, ya kan, atau begadang lah itu ya waktu itu. Dugaan saya sih malam Jumat itu. Oke. Nah, kemudian enggak pakai serban kan enggak enak. Maka digunting separuh. Yang terhormat saudara kucing separuh-separuh ya, diambillah separuh itu. Separuh serban untuk kucing, separuh serban untuk beliau. Nah ini cerita awal mula beliau, Sayyidina Abdurrahman ini disebut Abi Hurairah ya. Bayangkan itu baru nyelimuti kucing itu nih, apalagi nyelimuti istri. Betul nggak Bahri? Nah di Bahri siap-siap ya nyelimuti itu. Apalagi nyelimuti anak, ya kan. Di forum ngaji mama saya suka, ini kenapa malah nyelimuti semua nyebut bojo. Padahal maksud saya bocah. Nah itu dia. Nah ini amal kecil, jangan sepelekan ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyepelekan pahala amal-amal dari orang yang berbuat kebajikan. Ini idkhalus surur, ini masuk pada aspek idkhalus surur. Apa ya? Membahagiakan, menyenangkan, membuat senang atau membuat bahagia makhluk Allah yang lain, tidak hanya manusia. Banyak sekali. Imam Ghazali ini kalau kita buka banyak tarjamah atau buku biografi, banyak tobaqat, itu kita akan sampai pada simpulan, pada riwayat-riwayat yang populer, yang muktabar ya, yang kredibel, bahwa beliau ini kan ngarang kitab ini banyaklah, ratusan. Kata Mustafa Abu Suwai 115, kata yang lain 200. Walhasil banyak ini karangan beliau lah ya. Oke. Ternyata amal yang paling ikhlas ketika beliau ngarang kitab, zaman dulu tinta itu ada mangkoknya. Jadi bukan ada pulpen yang langsung keluar, tidak. Maka pulpen ini bahasa Arab yang kolam dari kata taklim, maknanya memotong. Karena ujungnya dipotong lalu dicelupkan ke tinta. Dicelupkan begitu, tul begitulah. Lalu mirip fatul nih, tul. Lalu ditulis, ya kan. Tul lagi, tulis lagi ya. Untuk Ustadz Falah, si misalnya, ya kan. Karena Susi, ya kan. Tulis lagi. Bahri siapa? Dullo kan? Oke, Dullo. Lalu tulis lagi misalnya. Nah, rupa-rupanya ketika beliau mau mencelupkan ujung pena, nih ya, ke tinta tadi, ada lalat macam ini. Ini sih kecoa yang ini ya. Oke, kecoa kecil ya kan. Masih amatir ini kayaknya. Ini ada lalat masuk ke dalam itu. Imam Ghazali menunda. Yang terhormat saudara laler, silahkan minum sepuasnya. Nah, gara-gara menyenangkan, membuat hati senang, menyenangkan hati sang lalat, itu amalnya mengalahkan ngarang kitab, ngajar sampai tidak menikah, ya kan? Itu baru ngasih minum lalat, apalagi ngasih minum suami, betul enggak itu? Nah ini untuk mahasiswi penting ini ya. Apalagi ngasih minum ustadz, ya kan? Saya katakan itu ke emak-emak, lalu besoknya sudah ada kopi, ya kan? Lalu ada yang lain-lain. Dikira saya ada kencing manis apa kok, enggak ada teh kata saya. Oke. Sebenarnya kita teruskan itu idkhalus surur, dan banyak cerita-cerita ini. Maka jangan sepelekan amal ya.
Ya lewat kemana doakan lah ya, dan yang menyayangi rumput, semua tumbuhan kita sayangi. Oke. Nah sekarang pada ahwal ahwal atau pengalaman personal para perawi dari konteks fi'liyah tindakan. Kahadithi Abi Hurairah syabbaka biyadi Abul Qasim. Syabbaka maknanya meraih, menggamit, atau berpilin, berpadu padan. Ada banyak bahasanya, menggamit, berpilin, berpadu padan. Kalau bahasa Jawa gampang, nyelah-nyelai. Begini, tangannya Nabi itu begini, dengan tangannya Sayyidina Abi Hurairah. Nah, ini syabbaka namanya. Jadi Abi Hurairah kan masih kecil ya, kan masih remaja lah ya. Lalu tangannya yang begini diambil oleh Nabi diginikan. Nah, itu syabbaka. Syabbaka biyadi, syabbaka menggamit biyadi terhadap tanganku. Siapa? Abul Qasim, Sayyidina Muhammad SAW. Abul Qasim ini julukan Kanjeng Nabi. Karena Sayyid Qasim ini putranya Kanjeng Nabi. Faqala lantas beliau bersabda, khalaqallahu al-ardha yaumas sabat. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Nah, ini silahkan dilacak Rawahul Hakim musalsalan fi ma'rifati ulumil hadis ya. Rawahul Hakim, kalau Imam Al-Hakim kitabnya yang populer adalah Mustadrak alas Sahihain. Mustadrak ini cocok maknanya. Cocok yang paling kompatibel sesuai dengan Sahihain, yakni sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Jadi sebelum Kanjeng Nabi bersabda ngasih informasi bahwa Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, mula-mula Kanjeng Nabi di sini disebut Abul Qasim ya, Abi Hurairah menceritakan begitu, syabbaka. Nah, menggamit ya, meraih tangan saya sehingga tangan kami, tangan beliau Sayyidina Abi Hurairah dan tangan Kanjeng Nabi ya, baginda Nabi yang mulia berpilin, menggamit atau berjalin jemalin begini. Fa inna kulla rawin min rawatihi, fa inna kulla rawin, maka sungguhnya setiap perawi min rawatihi dari seluruh perawi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini, yusabbiku yadahu, menggamit atau apa ya, memadu padankan biadi tangannya, biadi rawi anhu terhadap tangan perawi yang lain atau berikutnya. Wa yaqulu lahu, dan lantas si perawi ini berujar, syabbaka fulan biadi waqala. Perawi yang ini loh yang mendapatkan dari gurunya ini loh. Guru saya Syekh fulan atau Imam fulan, misalnya kan Imam Bukhari, misalnya loh ya. Misalnya karena Imam Al-Hakim mengacu kepada Imam Bukhari dan Muslim, maka kitabnya disebut Mustadrak alas Sahihain ya. Maka Imam Bukhari ini berkata begini, syabbaka biadi. Gurunya beliau namanya Imam Humaidi. Imam Humaidi ya, salah satu guru beliau di Mekah ya. Al-Humaidi begitu. Imam Humaidi menggamit tanganku dan lantas berkata seperti sabda Nabi di atas. Wa qala ila akhiri. Wa kata, dan demikianlah seterusnya Yusma, dan lantas dinamakan musalsal bil musyabakah. Ini hadis ini disebut musalsal dari perspektif atau via atau lewat jalur musyabakah, dari tangan yang saling meraih atau menggamit tadi itu. 3. Fi awsafit tahammul kasima, pada aspek atau pada apa ya, cara menerima transmisi hadis tadi itu. Cara menerima periwayatan hadis tadi itu. Tahammul ini maknanya menanggung ya. Atau boleh jadi menerima. Tahammali rasail ayyuha syauqul jazil nahwa hatikal manazil lansihi wal bukur. Di mana itu ya? Tiba ya, oke, di karangannya Sayyid Abdul Rahman bin Tiba Asy-Syaibani. Di malam Jumat, di malam yang keramat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasima, sebagaimana simak, mendengar. Nah, ini beda ya teman-teman. Simak kalau dalam hadis mendengar di tempat. Isn't on YouTube, tidak di YouTube ya. Is not on YouTube, tidak di YouTube, tapi mendengar langsung di tempat. Jadi hadis begitu. Fa yaqulu kullu rawin, maka setiap rawi menyatakan sami'tu fulanan qala, aku mendengar fulan berkata, sami'tu fulanan ila akhiri wa hakaza. Saya contohkan. Sayyidina Umar, ini hadis sangat terkenal. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu, saya mendengar Nabi yaqulu, beliau berkata atau bersabda, innamal a'malu binniyah, yang gitu kan.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha amrakatin yunkiha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Amal itu tergantung niat. Artinya kualitas amal itu loh ya. Dan orang itu berpulang kepada apa yang diniatkannya. Wa kullu imri'in ma nawa. Kemudian faman kana hijratullahi wa rasuli, orang ini kalau hijrahnya berbuat tadi itu loh untuk Allah dan nabinya, dia beroleh pahala akan hal itu. Akan tetapi man kana hijratullahi dunya yusibuha, kepada dunia yang diidam-idamkannya. Kemudian imra'atin yunkihuha, atau perempuan imra'atin yunkihuha, atau perempuan yang hendak atau ingin dinikahinya, ya maka kualitas hijrahnya segitu. Nah itu sami itu. Nah teman-teman, sami itu ini sahih, tapi level kedua. Sami itu, ro'a itu, ini sahih level kedua ya. Atau sami'na dan seterusnya. Sami itu, ro'a itu. Karena level pertama hadis ini berupa perintah dan larangan. Kualitas sahih pertama, amarona Rasulullah, nahana Rasulullah, itu sahih pertama. Tentu harus mutawatir, harus banyak yang meriwayatkan itu pada setiap fakror atau tobakoh, itu harus banyak. Yang pertama kualitas sahih ini adalah kalau berupa fi'il amar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Khudhu anni manasikakum. Kalau mau haji umroh, tiru manasik saya. Khudh, ambillah. Maknanya tiru. Adaptasilah manasik. Tiru kalau kalian mau manasik, mau haji, mau umroh, tiru cara saya. Ini kan fi'il amar. Atau nahana, Rasulullah melarang kita. Itu sahih nomor 1. Sahih nomor 2, kalau redaksi hadis ini sami itu, ro'a itu. Aku lihat, aku dengar. Sorry, itu nomor 3. Sorry. Yang kedua adalah kunna ma'a Rasulillah. Kami bersama-sama Nabi. Baru yang ketiga sami itu dan ro'a itu. Nah yang keempat ini adalah an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam. Kayak khutbah Jumat ya, betul ya. Khotib Jumat banget lah itu pokoknya itu. Nah khotib Jumat tidak penting, soheh tidak apa-apa, soheh paling bawah. Yang penting amplopnya. Nah itu dia. Makanya saya khutbah Jumat itu tidak pernah lama. Kenapa Jai? Karena lama atau sebentar amplopnya sama. Bahri ya. Mending saya khutbah cepat. Dan cepat dapat amplop kan? Nah, banyak urusan habis itu. Oke. Nggak, ini bukan kata saya, memang sabda Nabi begitu. Jadi, sholat Jumat ini kan 2 rakaat. Ia adalah pengganti dari zuhur 4 rakaat. Kenapa 2? Karena 2 rakaatnya sudah diganti khutbah. Maka khutbah Jumat nggak boleh lebih dari 2 rakaat durasinya. 5 menit kah kira-kira? 10 menit lah maksimal itu. Seharusnya loh ya. Jangan ciri-ciri takwa 74. Satu ciri-ciri 5 menit. Itu kan 2 jam nanti khutbahnya itu. Nah, apalagi di perkotaan. Ini buru-buru mau makan, mau istirahat, karyawan, ya kan? Nah, saya pernah ditanya ketika saya khutbah di salah satu kantor pajak, ya kan? Di khotibnya ini setengah jam, kadang 40 menit. Takmir masjidnya nanya saya, Pak, gimana Pak biar dia cepat ini Pak? Pulang lah biar cepat. Khutbahnya tidak lama-lama. Oke, ini mimbar Pak. Ya, di mimbar kasih tulisan Pak. Kasih tulisan khutbah tidak lebih dari 10 menit. Nah, berjalan setelah itu. Dia kan khotibnya bawa 6 lembar. Kalau khotib bawa 8 lembar, dia pasti baca 4 ya kan. Rupa-rupanya khotib yang itu kumat lagi. Pak, ini tetap khotib yang begini katanya. Oke Pak, kata saya. Di nama takmirnya Pak Dedi. Oke Pak Dedi. Teman-teman tahu kan yang rambut gondrong kadang ke sini itu kan. Oke Pak Dedi. Kasih di mimbar itu laminating yang besar. Khutbah tidak lebih dari 10 menit. Kalau enggak free amplop, tanpa amplop. Nah, lalu 5 menit betul khutbahnya itu. Nah, itu dia. Makanya saya, ini Ustadz Falah ya, saya salah satu khotib favorit dimanapun saya khutbah. Kenapa? Karena cepat. Bukan kualitas. Bukan isi khutbahnya loh ya, karena cepat. Nah itu dia. Oke, jadi sholat ini tidak usah lama-lama. Macam orang tidak hafal sholat saja ya kan. Nah tapi ini agak fatwa pribadi. Oke. Kalau Anda sendirian silahkan hatamkan Quran. Kalau sholat di muka umum tidak usah lama-lama. Oke, nah itu biasanya ya. Kenapa? Misalnya ini khutbah di mana? Di kantor.
di perkantoran, ini kan orang udah capek, kerja dari pagi. Dia mau buru-buru makan, buru-buru istirahat, memulihkan tenaga supaya fresh lagi, kerja lagi jam 1. Atau di bandara misalnya. Saya pernah mau ketinggalan pesawat itu kan. Iya kan? Terus bagaimana? Sementara khutbah sedang berlangsung, iya kan? Nah, itu dia. Terus kalau saya ketinggalan bandara, apa khotibnya yang nanggung? Betul enggak itu? Sudahlah begitu wiritan Fatihah 17 kali, kulhu 17 kali ya kan. Kok enggak wiritan di rumah, dicicil lah kata. Ya kan, cicil saja di rumah dulu yang banyak. Lalu di lokasi enggak usah banyak-banyak. Saya kalau ziarah wali, tahlilnya itu di bis. Tahlilnya di mobil kadang ya. Tahlil baca Yasin, hataman Quran ya. Sehingga ketika sampai di lokasi tinggal doa tok. Jangan lama-lama dan sering-sering doa di makam wali. Kalau Anda balik lagi dan doa Anda dikabulkan, Anda menghina wali. Seolah-olah doanya sang wali, weh, enggak mujarab ini, enggak mandi ya kan, enggak manjur doanya wali. Nah, itu dia. Tapi ini personal ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi kalau ada hadis sami itu atau ro'a itu, ini sahih kualifikasi ketiga. Yang pertama perintah, larangan. Sallu kama ra'aini usolli ya kan, kemudian Iqra'u Yasin ala mautakum, itu perintah itu. Bacakan Yasin pada jenazah-jenazah atau mayat-mayat kalian. Kemudian baru nanti kunna, kami bersama Nabi. Berarti bareng-bareng itu. Bareng-bareng bangun masjid, menggali parit di perang Khandaq itu dan mengatur strategi perang di perang Khaybar dan lain-lain. Ya, itu kan bareng-bareng itu. Kemudian baru sami itu ro'a itu. Baru nanti yang terakhir adalah an Rasulillah. Oke. Ya, yang keempat adalah fi zamanir riwayah. Musalsal pada aspek periode periwayatan atau periode transmisi hadis. Misalnya kal musalsal biyaumil Aid. Ini hadis ini disampaikan pada hari lebaran. Maka nah itu dia. Misalnya kalau sekarang ada hari ibu lah ya. Ada hari ibu, ada pidato Nabi khusus hari ibu. Dan kira-kira seperti ini, itu musalsal bizamanir riwayah. Atau hadis yang disampaikan Nabi ketika di bulan haram, di Ashhuril Hurum. Ashhuril Hurum ini bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan-bulan ini kan tidak boleh perang, haram perang ini kan. Tapi umat Islam tidak semangat. Makanya nanti ada di ayat Quran itu turun, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian perang meskipun kalian tidak suka perang itu. Kenapa? Saking halusnya, elegan dan berbudi yang luhur didikan Nabi ini sampai orang-orang yang tadinya senang perang lalu tidak senang perang. Nah itu dia. Hadis yang populer sering dibacakan. Nah ini musalsal bizaman. Adalah hadis tentang yang tadi itu. Bunyinya begini. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul, la bal antum yauma idzin katsir. Nanti umat Islam akan dikepung dari berbagai penjuru oleh orang-orang yang kelaparan. Barat, timur, utara, selatan mau menerkam, menerjang, menginjak-injak. Seperti di meja makan ya, diserbu oleh orang-orang yang kelaparan. Lalu ada sahabat bertanya, wakilah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya begini, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul. Apakah karena jumlah Islam minoritas? Jawaban Nabi tidak. La bal antum yauma idzin katsir. Kamu mayoritas, walakinnahum ghusaun kautsa'is sail. Tapi kamu seperti buih di lautan, seperti masyarakat daun kering. Gampang dikumpulkan, gampang dibakar. Diprovokasi kan daun kering begitu. Seperti buih di lautan, busa, ya enggak kuat, gampang terombang-ambing itu. Yunza bikumul mahabah, kemudian haibah kalian hilang. Orang-orang menganggap Islam ini tidak berwibawa dan seterusnya. Dan ini sekarang terjadi.
Oke, kemudian fi makanir riwayah yang terakhir, di tempat periwayatan hadis itu. Kal musalsal bi ijabatid doa, misalnya hadis ini musalsal bersambung sampai Nabi yang sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Silakan cek video yang kelima karena ini pertemuan yang keenam. Bi ijabatid doa indal multazam aw nahwi dzalik, di multazam atau sejenisnya. Wa faidatul musalsal, adapun faedah dari hadis musalsal ini adalah istimaluhu ala mazid dhabti minar rawati. Istimaluhu apa ya, sangat komprehensif dalam, sangat rigid dalam mazidid dhabti, dalam menentukan, mazid kan menambah ya, dalam memformulasikan atau menentukan kredibilitas para perawi. Oke. Jadi istimaluhu ala mazidid dhabti, hadis musalsal ini faedahnya adalah sangat rigid, sangat komprehensif dalam menabalkan, menentukan, memformulasikan kualitas dobitnya para perawi. Kalau dobit orangnya ya, kalau sikoh redaksinya. Nah itu dia. Hukmuhu, hukumnya musalsal qallama qallama taslamu minad dha'fi fit tasalsul. Hadis musalsal ini qallama, jarang sekali apa ya, terbebas dari kualitas doif ya, fit tasalsuli. La fi aslil matan. Kalau berdasarkan apa keterhubungan sanad atau para perawi, ini kerap kali doif, qallama. Jarang sekali bisa bukan kerap kali, qallama, jarang sekali sampai doif. Maknanya senantiasa apa tadi? Sahih. Kenapa sama diulang persis sama dengan Nabi? La fil matan, tapi kalau matan tidak. Kalau pada aspek aslul matan, otentisitas matan, redaksi hadisnya, ini sudah dijamin sahih ini. Tapi kalau aspek perawi ya kadang lah 1-2, jarang sekali ya, kadang hasan, kadang dhaif begitu. Amma aslul matan faqad yakunu shahihan. Ini kalau aslul matan ya sahih. Kemudian lakin sifatu tasalsuli isnadihi qad yakunu fiha maqal. Akan tetapi corak tasalsul, corak musalsal sanadnya qad yakunu kadang fiha maqal, terdapat pembahasan lebih lanjut. Di dalamnya terdapat pembahasan lebih lanjut. Jadi hadis musalsal ini karena lanjut yang kemarin ya. Kalau muallaq ini ada satu perawi yang hilang. Kemudian mu'dhal ada 2 perawi yang hilang berturut-turut atau tidak, dan seterusnya. Nah sekarang kita akan ke 3 hadis atau 4 hadis yang sangat sering diperbincangkan, yakni gharib atau ahad, aziz, masyhur, dan mutawatir. Ini sebutannya kadang hadis gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-gharib. Al-gharib lughatan. Makna hadis gharib ini secara bahasa adalah secara etimologi adalah al-munfarid an watonihi, terasing atau sendirian atau terasing dari negerinya. Nah ini ada dasar-dasar ilmu hadis ya, terjemahan teman-teman di pesantren ini. Dulu yang mimpin Ustadz Habib ya. Ternyata ada nama Niko di sini ya. Oke. Agak sulit dipercaya, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah setelah saya periksa ternyata terjemahannya banyak yang salah. Tapi ya 1-2 lah, oke, jangan banyak, 1-2 lah. 1-2. Beberapa. Di setiap saya sampaikan ini ada 1-2 terjemahan yang kurang pas kadang. Ya namanya anak-anak lah. Tapi apapun itu hebat. Ya sekurang-kurangnya sudah hijrah lah Niko ya kan, dari ahli hadas ke ahli hadis, hebat itu. Gharib lughatan secara bahasa al-munfarid, sendirian atau terasing an watoni dari negerinya. Wastilahan akan tetapi secara terminologis huwa ma in farada bi riwayatihi rawin. Ma in farada, hadis yang ditransmisikan oleh satu perawi saja, biriwayatihi dengan periwayatan hadis itu rawin, satu orang perawi saja. Bihaitsu lam yarauhu ghairuhu, tanpa ada perawi lain. Awin faroda, atau seorang diri ia biziyadatin
fi matanihi. Dalam ziyadah ini bukan menambah ya, dalam menyebutkan matan dan sanad au isnadihi ya. Atau dia sendirian dalam menyebutkan matan dan sanadnya. Ziyadah ini bukan nambah, bukan. Ya, beberapa istilah dalam hadis lah ya, istilah teknis. Nah, nanti teman-teman saya harapkan ada kamus, punya kamus atau bibliografi ya, soal kamus hadis ya. Belajar filsafat ada kamusnya, belajar Quran ada kamusnya, bahasa juga ada kamusnya. Sumia ghoriban, hadis ini dikasih nama gharib atau ahad linfiradi rawihi an ghairihi, karena perawinya ini terisolasi sendirian ya, an ghairihi dari para perawi yang lain. Kal gharib, seperti orang tak dikenal, alladzi sya'nuhu, yang lazimnya biasanya al-infirad an watonihi, dia sebatang kara jauh dari negerinya. Dia sebatang kara jauh dari negerinya. Nah, kadang ada ya berdasarkan jumlah atau jalan periwayatan hadis ini kan mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Kadang dua, kadang disebut dua, mutawatir dan ahad. Tapi kalau di sini disebut 4 ya. Di sini di mana di kitabnya ini siapa? Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Ini Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ini disebut 4 ya. Tapi ada yang nyebut 2. Ini yang teman-teman ini kan campuran ini, referensinya banyak. Ya, selain kitab ini yang kita baca ini ada Dr. Muhammad Tohan ya, Taisir Mustalah Hadis. Kemudian ada Dr. Lukman Hakim Azhari ya, ada Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Mandumati Al-Baiquniyah. Nah, ada Syekh Mustafa Adawi, ini Taisir Mustalah Hadis dan lain-lain ya. Nah, kamus yang saya sarankan adalah kamus Ar-Risalah, atau yang terkenal juga kamus yang lain, kamus Ar-Rasikh. Kamus Ar-Rasikh ini kamus untuk istilah-istilah hadis, yang ngarang namanya Abdul Manan. Karangannya Syekh Abdul Manan Ar-Rasikh, ini kamus tentang istilah-istilah hadis. Itu bagus kalau teman-teman punya itu. Kamus mustalah hadis. Jadi Anda tidak bingung nanti, nama lain gharib apa? Kok Imam Syafi'i nyebut maktu, kok yang lain mengkoti ya? Nama beda-beda itu biasa dalam sebutan, itu beda, biasa sekali. Oke, kemudian ya seperti orang yang terasing ya, al-infirad sebatang kara an watonihi, jauh dari negerinya. Aksamuhu, tipologinya sekarang, klasifikasinya, wa huwa qismani, ada 2 klasifikasi. Al-awwal pertama al-farad al-mutlaq, gharib mutlak. Wa huwa ayyan faridar rawi bil hadisi min jami'ir rawati. Terasing seorang diri, hanya mengisolasi diri, hanya seorang diri perawinya ya, bil hadisi terhadap hadis atau hadis tertentu, min jami'ir rawati, dia mengasingkan diri dari para perawi lain. Dia sendirian berarti itu. Dia seolah-olah terasing. Misaluhu, contoh. Hadis yang berbunyi al-wala luhmatan kaluhmatin nasab la yuba' wa la yuhab. Al-wala ini saya ingat teorinya Ibnu Taimiyah, itu judulnya al-wala wal bara' ya, loyalitas dan disloyalitas. Itu keren sekali buku itu ya, teori, dan sekarang terjadi kapan kita loyal ke siapa ya. Al-wala makna yang lain, tapi di sini bukan loyalitas. Yang dimaksud adalah apa ya? Kekerabatan. Ya bolehlah disebut loyalitas, bolehlah. Kekerabatan itu luhmatan, apakah melalui jalur pemerdekaan budak. Al-wala adapun kekerabatan luhmatan yang dari jalur pemerdekaan budak, tak lain adalah khobarnya kaluhmatin nasab, sebagaimana kekerabatan lewat jalur nasab. Jadi kerabat dari jalur nasab atau dari apa tadi? Memerdekakan budak sama. La yuba, tidak boleh dijual meskipun dia mantan budak. Wala yuhab, dan apalagi dihibahkan. Ini Rawahul Hakim fil Mustadrak. Nah, tadi sudah kita singgung, kitabnya Imam Hakim adalah Mustadrak ala Sahihain pada juz 4 halaman 231, nomor hadis 7990. Ini juga Sunan Baihaqi Al-Kubra ya, juga disebutkan.
Tafarroda di sini tafarroda seorang diri. Tafarroda merawikan seorang diri bihi dengan hadis itu Abdullah bin Dinar ya siapa yakni Sayyidina Abdullah bin Dinar an Ibni Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Tafarroda meriwayatkan seorang diri. Asani adapun yang kedua sekarang. Tadi kan yang pertama adalah farod mutlak, hadis gharib mutlak. Sekarang gharib nisbat atau nisbi. Wa huwa ma kana muqayyadan bi kaunihi in farada bihi thiqah fa yuqalu fihi lam yarahu thiqatan illa fulan aw muqayyadan bi kaunihi in farada bihi rawi an syaikhihi fa yuqal. Wa huwa ma kana muqayyadan, hadis yang dibatasi. Saya carikan terjemah yang pas dulu. Hadis yang dibatasi, muqayyad kan dibatasi. Lawan kata dari mutlak muqayyad. Jadi lawan kata dari mutlak muqayyad. Syarat dan ketentuan berlaku. Intinya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition required biasanya begitu. Oke, ini ada terjemah yang bagus. Hadis yang dibatasi atau maknanya hadis yang standar gharibnya adalah, nah itu saja. Hadis yang standar gharibnya adalah bikaunihi in farada bihi thiqah fayuqalu fihi. Hadis yang standar gharibnya adalah seorang perawi yang thiqah saja. Standar gharibnya berdasarkan satu saja perawi, akan tetapi thiqah dia, terpercaya. Fayuqalu lahu lam yarauhu thiqatan illa fulan. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun yang thiqah, yang kredibel, yang terpercaya kecuali Pak Fulan. Berarti yang lain sebenarnya banyak yang mau meriwayatkan tapi tidak thiqah. Maka orang inilah satu-satunya. Sehingga disebut hadis ahad, satu, atau hadis gharib, hadis yang asing, yang aneh. Yang asing ya. Mughtarib, mustaghrib, ightirab, itu teralienasi. Kalau buka kamus bahasa populer ya. Jadi alienasinya Karl Marx itu loh. Kemudian yang kedua, au muqayyadan bikaunihi atau muqayyad bikaunihi in farada bihi rawi an syaikhihi. Atau dia gharib, hadis yang standar gharibnya itu dibatasi oleh oleh perawi yang mengakses dari gurunya. Kalau tadi kan sikoh, nah sekarang perawi yang mengakses dari gurunya, ar-rawi an syaikhihi ya, yang mengakses dari guru. Fayuqal, sehingga dikatakan in farada bihi fulan an syaikhihi fulan. Hanya Pak Fulan lah yang merawikan hadis itu dari gurunya. In farada, seorang diri, bihi dengan dalam meriwayatkan hadis tersebut, fulanun siapa Pak Fulan an syaikhihi dari gurunya fulan. Au muqayyadan bikaunihi in farada bihi an ahli baladin. Atau dia seorang diri, hadis yang standar gharibnya adalah dia seorang diri saja, seorang perawi saja dari seluruh penduduk negeri. Fayuqal, dikatakan in farada bihi. Orang tadi seorang diri. In farada fulan, ini failnya di belakang. Pak Fulan tadi seorang diri, bihi dalam meriwayatkan hadis tersebut min ahlil madinati, dari seluruh negeri, dari seluruh penduduk kota. Hukumnya, hukmuhu annahu qad yakunu shahihan, qad yakunu hasanan, qad yakunu dhaifan. Ya kadang hasan sahih hasan dhaif ya. Wal ghalib, nabi yang dhaif inilah yang ghalib, wal ghalib yang lazim terjadi. Sudah paham ya? Kalau tidak paham putar lagi rekamannya, hemat umur kita. Al-Aziz, sekarang hadis aziz. Ma in farada bi riwayatihi isnan fi tabaqatin min tabaqatihi walau rawahu ba'dal isnain jam'un. Bahri, ambilkan air Bahri. Hadis aziz ini adalah hadis yang infarada bi riwayatihi, hadis yang seorang diri hadis yang infaroda, transmisinya. Oke, makasih. Hadis yang infaroda kita tidak artikan seorang diri ya. Hadis ini yang ditransmisikan, disebarkan
biriwayatihi dengan periwayatannya atau standar periwayatannya adalah isnan, 2 orang, fi tobaqotin pada setiap tahapan atau jenjang, min tobaqotihi dari jenjang-jenjang yang lain atau tobaqot yang lain. Walau rawahu, meskipun rawa meriwayatkan pada hadis itu ba'dal isnan, setelah 2 orang, jam'un, banyak perawi setelah itu. Jadi periwayatan yang utama 2 perawi saja pada fi tobaqotin, pada setiap tobaqot atau jenjang. Akan tetapi meskipun setelah itu banyak. Hukumnya apa? Sehat, hasan, do'if. Amma sihah, ammal hasan, kemudian immat do'af. Ada kalanya hasan, sihah ini sahih ya. Contoh, misaluhu hadisus syaikhain. Misaluhu hadisus syaikhain. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Silakan di Sahih Bukhari diperiksa, di Muslim ada di catatan mereka gitu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Kalau mau terjemahan yang lain, la yu'minu, tidak dianggap beriman, ahadukum, siapa salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku, maknanya Kanjeng Nabi, ahabbu ilaihi, lebih dicintai olehnya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, maupun anaknya, dan ataupun wan nasi ajma'in, atau dari seluruh umat manusia. Oke, kenapa tidak dianggap beriman atau tidak sempurna imannya? Karena dari Nabi kita kenal iman, kenal Allah itu. Nah itu dia. Jadi justru dengan lebih mencintai Nabi yang memperkenalkan kita kepada Allah, kepada iman, kepada Quran, kepada Islam, adalah wajar kalau kita mengutamakan beliau. Makanya kita sudah mentradisikan kan, kita kan mau kirim Fatihah ini kepada bapak saya, misalnya bapak saya sudah meninggal ini, memang sudah meninggal. Saya mau kirim Fatihah ke bapak saya, tentu saya tidak langsung sebut bapak saya, pasti saya sebut Nabi dulu, Nabi Muhammad ya, para Nabi, para Rasul. Nah, baru kemudian para a'immah, para imam, para ulama ya, lalu nanti disebut bapak saya. Nah itu dia. Rawu Anas, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ya, wa anhu Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib, juga dari Imam Qatadah, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Oke, kita lanjut. Udah paham ya Aziz ya? Jadi perawinya 2, terpercaya. Akan tetapi meskipun setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang, tetap saja dianggap 2. Jadi hadis ini mula-mula ditransmisikan oleh 2 orang. Ini berarti sudah beda dengan gharib, dengan ahad. Sekarang aziz. Kalau gharib atau ahad 1 perawi, aziz 2 perawi. Nah sekarang masyhur di halaman 32. Singkat satu lagi, setelah itu kita geser ke mutawatir. Ma rawahu salasatun fa aksar. Huwa, adapun hadis masyhur itu adalah ma rawahu. Ma adalah hadis rawa yang meriwayatkan pada ma salah satun 3 orang perawi fa aksar, dan atau lebih banyak. Walau fi tabaqatin min tabaqatihi, meskipun dalam jenjang berikutnya dari tabaqat, dari jenjang transmisi hadis ini, lau rawahu ba'da salasah jam'un, meskipun setelah 3 tadi ada banyak yang meriwayatkan. Nah itu dia. Misalnya contoh, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ini hadis sangat populer ya. Silahkan dibuka di Sahih Bukhari. Nah, redaksi lengkapnya bunyi begini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut qabado yaqbid ya. Allah tidak akan mencabut al-ilma pada pengetahuan intiza'an, dengan menarik kembali, dengan menarik paksa atau menarik kembali, yantazi'uhu minan nas. Itu redaksi lengkap hadis ya.
dari manusia. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga tak seorang pun tersisa yang alim di antara mereka, sehingga ittakhadhan nasu ru'usan, umat manusia mengangkat ru'usan para pemimpin juhalan yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian orang-orang bodoh tadi itu, pemimpin yang bodoh tadi, su'ilu ditanya, kemudian faftau, berfatwalah orang-orang bodoh itu bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Fadallu wadallu, sesatlah dia dan untuk kemudian menyesatkan yang lain. Nah itu dia. Ini masyhur ini. Jadi kalau gharib atau ahad perawinya 1, aziz 2, masyhur 3. Semudah itu. Oh ya sama, sahih ya, hasan, sahih, hasan, dhaif. Kan sahih syaratnya 5 ya. Apa? Ittisalus sanah, adalatur rawi, dhabtur rawi, salamatun anil illah, salamatun anis syudzuz 5. Kalau ittisalus sanad ini tidak bermasalah, satu saja perawinya kurang dobit atau kurang adalatur rawi, maka turun menjadi hasan. Jadi hadis ini mengalami devaluasi nilai pada aspek perawi, bukan matannya, bukan otentisitas asolatul matan, kemurnian matannya, tapi dhabtur rawi atau adalatur rawi, perawinya adil. Adil ini jamaah terus, tidak pernah maksiat terus. Nah satu ketika ada gurunya Imam Syafi'i namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Ketika mau ngajar ada tamu, kayak saya kan ada tamu kadang lama kan, ada tamu lama itu sampai berbagai cara kita katakan terpaksa Pak, maaf udah mau ngaji. Nah beliau mau ngaji, akhirnya karena jarak masjid ini agak jauh, beliau potong kompas, terabasan lewat jalan pintas di tepi sungai. Nah di tepi-tepi, di tubir-tubir sungai itulah ada perempuan mandi. Nah itu dia, mulus putih kulitnya, ternyata sapi ya kan. Nah ada perempuan mandi di situ, tidak sengaja lihat kan. Begitu sampai masjid, langsung beliau Abu Sulaiman Ad-Darani, semua hadis dari saya coret. Kenapa? Karena baru saja saya maksiat, padahal tidak sengaja. Ini bukan maksum loh ya, bukan maksum, ini mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah ini. Kalau para nabi, para rasul maksum, tapi orang ya para wali, para kasih Tuhan mahfuz, di bawah maksum itu. Di sini ada maksum, penjual bensin eceran. Nah, Pertamini, anak cabang Pertamina. Oke, itu dia. Jadi hadisnya langsung mengalami devaluasi nilai. Tidak sengaja padahal. Kalau coba Niko yang lewat tepi sungai ya kan, sama Bahri, paling gini tok kalau Niko kan. Kumisnya buat mainan itu. Dan dia pura-pura jadi mbah kan, pakai tongkat itu, biar dikira mbah betulan. Aku petong polo gitu ya. Aku mbah ora popo atus ya. Oke, silakan diterjemah kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim, mutawatir. Nah, sekarang. Nah, ini mutawatir yang paling populer dan paling banyak. Mutawatir itu begini, misalnya Anda pernah ke Jakarta. Ada yang belum pernah ke Jakarta? Ada? Kalau Fala pasti sering ini lewat sana. Saya pernah ke Jakarta ya? Belum ya? Tapi kira-kira Anda yakin tidak ada Jakarta itu? Yakin ya? Karena sudah banyak orang ke sana, di buku-buku ada, sudah banyak orang membuktikan bahwa Jakarta. Jadi begini, tidak semua yang benar itu perkataan Nabi. Misalnya di Monas ada Jakarta. Di Jakarta ada Monas. Benar enggak kalimat itu? Tapi bukan hadis itu. Tidak semua yang benar itu adalah perkataan Nabi. Nah, jadi belum tentu ya. Oke, hadis mutawatir adalah huwa ya. Ma rawahu, ma adalah satu hadis rawahu yang meriwayatkan hu pada ma jam'un an jam'in bila hasrin. Wah, ini keren redaksinya ini. Ma adalah satu hadis rawahu yang meriwayatkan pada hadis tersebut jam'un an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh sekian perawi. Ma ialah hadis rawahu yang meriwayatkan hu pada ma jam'un, sekian perawi an jam'in, dari banyak perawi sebelumnya,
bila hasrin tanpa batas, bila hasrin hingga tak terhitung. Nah itu dia. Nah, akhirnya ketemu terjemahannya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari sekian banyak perawi sebelumnya sampai tidak terhitung. Saking banyaknya. Nah itu dia. Bihaitsu yuballighuna haddan tahailul 'adatu tuwati'uhum 'alal kizib. Bisyartin ayyakuna mustanidun tihaihim al-hissu awis sima'u fasyurutuhu arba'atun. Bihaitsu yuballighuna hingga mencapai ambang sehingga bihaitsu yuballighuna sehingga para perawi itu mencapai haddan ambang batas tertentu. Bihaitsu sehingga yuballighuna sampai para perawi itu jam'un tadi itu loh, yang perawi yang banyak tadi itu, haddan pada ambang batas tertentu, tahilul adah yang menurut adat, tahil mustahil. Tahilu yang mana mustahil, tahilul adah yang menurut adat mustahil, tuwati'uhum mereka semua bersepakat alal kizib untuk berdusta. Ya, sebenarnya saya pun belajar teman-teman ya menerjemah dengan bahasa Indonesia karena saya lebih terbiasa pakai bahasa Jawa. Tapi ada hikmahnya, kalau diterjemah bahasa Indonesia kan tidak butuh penjelasan. Betul nggak nih? Lebih hemat umur kita. Tua kita ini nih. Oke, jadi bihaitsu yuballighuna sehingga mencapai mereka semua para perawi yang jam'un tadi itu ambang haddan ya. Had ini kan pelanggaran bahasa Jawanya, batasan. Sehingga mereka mencapai ambang batas tertentu tahilu al-adah yang menurut adat, menurut tradisi tidak mungkin mereka semua tuwati'uhum bersepakat alal kizib untuk berdusta. Bisyartin dengan syarat ayyakuna mustanidun tihaihim, dengan syarat bahwa mustanid intiha, puncak sanatnya, akhir sanatnya adalah al-hissu, maknanya ru'yah, melihat langsung, awis sima atau mendengar langsung. Fasyurutuhu arba'ah. Jadi kita tidak usah ragu ada Jakarta. Orang udah banyak ke sana, di buku-buku banyak, video-video banyak. Nah, Niko pernah ke Jakarta nih. Bahri pernah ke Jakarta. Teman saja yang belum ya. Divan pernah ke Jakarta. Pernah ya? Oh, jadi pedagang asongan, oh ya sudah. Nah, sebelum pindah ibu kota aja cepat ke sana. Saya malas ke sana. Jadi kalau falah ke Jakarta itu pasti merem, ya kan? Kenapa? Banyak perbuatan dosanya di sana. Kan ada Cika di sana kan? Di UIN ya kan? Nah, itu dia. UIN ujung-ujungnya ingkar Nabi. Dulunya ya ingkar Allah, ingkar Nabi. Yang tidak sholat loh ya, yang sholat ya enggak. Dulunya Stain, salah tafsir akhirnya ingkar Nabi. UIN Sunan Ampel tapi tidak pernah ziarah wali ya kan. Nah itu dia. Tapi abaikan kalimat itu. Ini guyon saja. Kalau dianggap serius juga tidak apa-apa. Fasyurutuhu arba'atun. Adapun syaratnya 4. 1 kasratul adat. Jumlah perawinya sangat banyak. 2 ihalatul adah tuwati'uhum alal kizib. Menurut adat, ihalah mustahil mereka semua tuwati. Maka kitabnya Imam Malik namanya Muwatta, cocok, sudah diuji. Sudah diuji, distempel, dikoreksi oleh lebih dari 70 ahli hadis. Maka kitab Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu disebut Muwatta. Sudah lolos uji verifikasi. Ihalatul adah menurut adat mustahil, tuwati'uhum mereka semua bersepakat alal kizib untuk berdusta. Tidak mungkin. Ini perawinya misalnya 100 orang, 100 sahabat Nabi. Generasi keduanya tabi'in 100. Generasi berikutnya 1000. Tidak mungkin mereka bohong. Nah itu dia. Kenapa Nik? Tidak mungkin bohong. Bahri kenapa? Jai kenapa? Karena belum ada grup WA. Nah itu dia. Kalau ada grup WA bisa sepakat nanti. Karena ini perawi hadis ini orang pilihan ya. Ini semua yang ngaji hadis, yang kuliah hadis ini juga orang pilihan ini. Oh, nggak ada yang amin ini. Nik, terlambat dia. Dia bilang amin atau kelamin tadi, nggak jelas dia bilangnya. Oke, syarat yang ketiga, wujudu tilkal kasrah minal ibtida' alal intiha. Wujudu tilkal kasrah, perawi yang banyak, yang berlimpah ruah tadi itu minal ibtida',
ilal intiha. Minal ibtida, dari transmisi pertama ilal intiha hingga transmisi terakhir, hingga periwayatan terakhir. 4. Ayyakuna mustanidan tihaihim, perawi terakhir atau tumpuan sanad atau puncaknya adalah, kan tumpuan sanad kan berarti yang mendengar langsung dari Nabi, ya kan? Itu semua al-his awis sima, memandang langsung atau mendengar langsung. Nyata, empirik, indrawi. Itu dia. Contoh, misaluhu, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kazzaba, barang siapa kazzaba berdusta. Alayya, dengan mencatut, dengan membawa namaku, membawa nama Nabi. Muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawwa, maka bersiaplah maq'adahu, untuk menempati tempat duduknya minan nari, di neraka. Artinya kalau berbohong membawa-bawa nama Nabi, dia auto neraka, masuk neraka jalur prestasi. Nah itu dia. Kan Anda masuk surga jalur prestasi ya nih. Terus makanya ngaji saja, mending masuk surga karena terpaksa daripada masuk neraka karena sukarela. Tahu berapa perawinya? Faqad jaa, maka telah datang atau telah meriwayatkan dari hadis ini an mi'atai sahabi, lebih dari 200 ya, 200 sahabat. Hukumnya annahu yufidul ilmi daruri. Output dari hadis mutawatir itu adalah yufiduhu al-ilm ad-daruri. Yufiduhu al-ilm ad-daruri, sorry, ini jadi fa'il. Output dari hadis mutawatir adalah ilmu daruri. Hadisnya bernilai pasti. Daruri ini bernilai pasti, paten. Nah, wa huwa min mabahsi usulil fikih, dan tentang ilmu daruri ini ada dalam pembahasan ilmu usul fikih. Hunaka, di sana basatul qaul fi, ada ulasan yang panjang lebar fihi tentang ilmu daruri tadi itu. Oke. Saya akan buatkan ilustrasi sederhana, gambaran sederhana. Jadi kan hadis kan tadi hadis ahad atau gharib. Hadis yang satu saja perawinya. Lalu setelah gharib aziz. Ini perawinya 2, meskipun setelah itu 3. Kemudian masyhur. Ini perawinya 3, meskipun setelah transmitter perawi pertama ada 6. Nggak urusan, yang penting yang pertama, penerima pertama dari hadis, atau musnidun tihaihim, atau perawi acuan, perawi yang menjadi tumpuan. Nah itu dia, perawi tumpuan saja. Lalu mutawatir. Mutawatir ini karena banyak, gini aja. Nah, oke, banyak. Teman-teman ngerti nggak maksudnya ini apa sih? Kenapa hadis ini dinilai sedemikian rigid, sedemikian rumit oleh para ahli hadis? Kenapa? Karena kita ulama ini, Islam ini loh bedanya Islam dengan di luar Islam adalah Islam ini punya sanad. Kalau riwayat semua punya, semua agama punya, tapi sanad tidak. Genealogi ilmu. Sanad ini kan maknanya bersandar. Ka'annahum khusyubum musannadah, kayu kering yang disandar. Ada ayat begitu juga, khusyub musannadah. Bersandar. Sebaiknya kalau bersandar di mana? Kan ada ujar-ujar, ada meme ya, daripada bersandar di bahu jalan mending di bahunya bahri. Nah itu dia, maksiat namanya itu. Oke. Jadi bersandar, maknanya yang bersandar ini tidak hanya teks hadis, tapi pemahaman kita kepada hadis ke guru-guru kita. Nah, sanad ini yang membedakan Islam dengan di luar Islam. Kenapa sanad ini dianggap penting? 2 alasannya. Kok sanad ini penting ya? Menerima, mendengar dari Nabi ini loh. Kenapa dianggap penting sanad ini? 2 alasannya sekurang-kurangnya. Pertama, gara-gara sanad lah hadis ini mutawatir, perawinya banyak.
atau masyhur 3, atau aziz 2, atau ahad 1, gharib tadi itu. Gara-gara sanadlah kita dan hadis boleh diragukan. Kalau tidak masuk akal boleh diragu itu. Barang siapa beribadah 1 jam maka lebih baik baginya daripada tidur 60 tahun misalnya. Jadi hadis yang begitu-begitu, yang at-targhib at-tarhib, yang motivasional itu perlu dicurigai. Nah, akan tetapi kecurigaan kepada redaksi ini yang tidak masuk akal tadi itu jauh lebih sedikit apabila dibandingkan kecurigaan kita kepada para perawinya. Nah, perawi ini nomor 1. Kenapa? Sama dengan begini. Kenapa Nabi Adam tertipu oleh iblis? Kenapa? Karena Nabi Iblis ini bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, Mas Adam, katanya, kamu ini kalau mau hidup abadi begini-begini. Nah, bawa-bawa nama Allah dia. Kenapa? Allah ini sedemikian agung di dadanya dalam sanubarinya Nabi Adam. Demikian pula Kanjeng Nabi, sedemikian agung. Maka banyak hadis ini mengalami devaluasi nilai, turun kualitas atau standarnya gara-gara perawi. Itu dia. Jadi pentingnya sanad itu 2. Nomor 1, karena berita, informasi tergantung kualitasnya berpulang kepada sang pembawa, sang informan. Kenapa Quran disebut kitab terpercaya? Dibawa oleh Nabi Al-Amin, Nabi yang bisa dipercaya. Dan Tuhan yang menjadi muara dari pusat kepercayaan kita atau iman kita. Makanya meragukan Nabi berarti meragukan Tuhan, meragukan Quran berarti meragukan Tuhan, begitu. Kalau meragukan hadis belum tentu meragukan Allah. Kenapa? Karena hadis boleh jadi disampaikan oleh informan yang kurang terpercaya, transmitter yang kurang terpercaya. Apa itu? Ya para perawi. Ada yang muttahim, ada yang jadi tersangka, ada yang diketahui berbohong, macam-macam lah ya. Nah, itu pentingnya sanad yang pertama. Jadi kualitas informasi ini terjaga. Ada segelnya lah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, sanad ini yang tadi dianggap musalsal atau mursal sampai ke Nabi dan seterusnya. Gara-gara sanad lah Islam ini sampai sekarang masih otentik. Gara-gara sanad lah kita menerima 2 sumber hukum, yakni bayan ilahi bernama Quran, yang kedua bayan nabawi bernama hadis, kita terima dalam bentuk yang utuh, yang otentik. Seandainya tidak ada sanad, ya sudah selesai agama ini. Makanya nanti di Sahih Muslim hadis nomor 1, al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Perhatikanlah kau mengambil dari siapa, dari yang mana. Itu di Sahih Muslim itu. Hadis nomor 1. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Karena tidak mungkin. Ini kan informasi dari langit. Ya kan? Ini kan informasi dari langit ini. Jadi misalnya ada redaksi apalah. Taruhlah ini Quran misalnya. Ini informasi misalnya. Ilmu hadis riwayat. Ini informasi ini. Loh. Siapa yang membawa ini? Disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Syekh Alawi Al-Maliki. Dari mana? Dari gurunya. Terus begitu. Musalsal sampai ke Nabi. Maka berita ini, informasi berupa redaksi ini, misalnya ini, ilmu hadis riwayat, ini bisa dipercaya. Kenapa? Dibawa oleh informan, transmitter yang terpercaya. Nah itu dia. Sudah paham ya? Maka al-isnad minad din. Jadi kualitas hadis yang seperti ini, bukan matannya loh ya. Matan tahu ya teman-teman ya. Matan itu kalian yang punya hubungan masa lalu dengan seseorang, tapi kemudian dia menikah dengan orang lain. Fahuwal mantan, itu mantan, bukan matan. Oke. Paham ya? Nah baik, saya kira demikian pada pertemuan yang ke-6 ini. Nanti berikutnya kita, wah ini masih panjang ini. Mungkin 4 atau 5 pertemuan lagi ya. Berikutnya kita akan membaca mubham, hadis yang mudallas, syadz dan mungkar, ma'ruf ya. Kita akan membahas mutorib dan lain-lain. Oke. Demikian, semoga dapat futuh, bertambah kecintaan kita kepada Nabi, kepada Al-Quran. Jangan lupa sebelum tidur baca hadis ya. Saya tidak tidur kecuali saya baca ayat Quran, entah 1 atau 2, dan baca 1 hadis Nabi. Sehingga di seluruh tidur kita berkualitas Qur'ani dan Nabawi. Seolah-olah kita baca seluruh Quran dan seluruh hadis. Di sepanjang tidur itu loh. Meskipun ngorok, ngiler dan lain-lain ya. Apalagi Niko mimpinya serem-serem lah, dikejar sundel bolong ya kan.
pocong atau dia jadi pocong itu sendiri dan lain-lain. Nah, dengan demikian lisan kita, mata kita ini terpejam, kita mengakhiri hari dengan bayan ilahi, bayan nabawi, dengan Quran hadis. Besok pagi memulai hari dengan Quran dan hadis juga. Nah, itu dia. Demikian Al-Fatihah. Allahumma fiqil aqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.